Selamat siang buat rekan-rekan media semuanya. Terima kasih sudah hadir untuk meliput hari ini. Kami dari tim kuasa hukum dari Bung Ryan mau memberikan update kepada rekan-rekan media semuanya terkait dengan perkembangan perkara yang saat ini sedang bergulir di Polda Metro Jaya. Nah, kami perlu informasikan bahwa pada tanggal 1 Juni 2025, kurang lebih 2 minggu atau 1 minggu yang lalu, penyidik dari Polda Metro Jaya sudah memberikan informasi kepada kami bahwa sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi. Di antaranya adalah Arman Maulana, Semi Simorangkir, Badai, dan Aribias. Nah, kemudian penyidik dari Polda Metro Jaya memberitahukan kepada kami sudah mengirimkan surat izin kepada Presiden dan MKD untuk melakukan pemanggilan kepada saudara terlapor ADP. Nah, perkembangannya yang perlu kami update hari ini adalah kami selaku dari kuasa hukum dari Bung Ryan mendesak kepada Presiden Pak Prabowo dan mendesak juga kepada Ketua DPR RI dan MKD agar surat yang sudah dikirim oleh Polda Metro Jaya secepatnya untuk direspon, karena ini perkara sudah menjadi atensi publik. Jangan sampai ini menjadi liar kemana-mana. Bung Ryan sebagai korban sangat merasakan dampak yang luar biasa, khususnya di sosmed. Beliau diserang oleh buzzer yang followersnya 0, tapi komennya luar biasa, seolah-olah dalam hal ini Bung Ryan pelaku kriminal, padahal beliau adalah korban dalam hal ini. Jadi kami mendesak juga kepada Pak Presiden, Pak Prabowo, karena beliau ini terlapor ini adalah anggota Partai Gerindra. Partai Gerindra ini adalah partai pemerintah, partai yang berkuasa, agar orang-orang seperti ini jangan dibiarkan atau jangan dilindungi. Kami minta dengan tegas juga kepada DPR RI supaya surat yang sudah dikirim oleh penyidik Polda Metro Jaya agar segera ditanggapi, diberikan izin agar terlapor ini segera dipanggil ke Polda Metro Jaya, mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah merugikan pihak klien kami. Jadi kami mohon agar desakan ini juga menjadi atensi penting, karena jangan sampai masyarakat hilang kepercayaan kepada Pak Presiden juga, jangan juga masyarakat hilang kepercayaan kepada DPR RI, karena diduga jangan sampai melindungi orang-orang yang melakukan tindakan tercela atau tindak pidana yang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Jadi mungkin nanti Bung Ryan sebagai korban dalam hal ini akan menyampaikan keluh kesahnya lah, atau harapannya kepada teman-teman, dan khusus juga kepada Pak Presiden Prabowo dan kepada kepada Ketua DPR RI dan juga kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Oke, Bang Ryan, siap, Kak? Selamat siang teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir siang ini. Sorry kalau suara gua ini lagi sebenarnya dalam kondisi yang kurang fit, tapi harus mengupdate proses hukum yang sudah berjalan ini supaya masyarakat nggak berpikir bahwa kasus ini itu meluap gitu aja gitu. Jadi apa yang sudah disampaikan Pak Jajang dan semua Ibu Fani dan semua tim kuasa hukum HJP yang mendampingi saya, itu bahwa tanggal 2 Juni kemarin itu sudah dikirim surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada saya juga, kepada HJP bahwa tim penyidik sudah melakukan pemanggilan kepada beberapa saksi yang disebutkan tadi. Itu ada Kang Arman. Saya sekalian juga mengucapkan thank you Kang, sudah mau ikut memberikan keterangan. Sahabatku juga Semi Simorangkir, Badai juga, Aribias juga. Pokoknya semua saksi ini yang berkaitan dengan bagaimana proses chat adanya tertulis nama Ryan Porno itu sampai saksi yang saksi aktual di acara debat di mana Dani menyebut Ryan porno by purpose itu ya. Gitu. Jadi
Sebenarnya narasi yang penting begini teman-teman. Ada undang-undang yang menyatakan bahwa ada imunitas untuk anggota DPR, bahwa ketika tersangkut kasus pidana itu dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan itu mesti minta izin presiden. Itu ya sederhananya ya. Tapi ada juga undang-undang yang menyatakan bahwa itu hanya berlaku untuk undang-undang yang hukumannya itu di bawah 7 tahun ya. Ya. Gitu ya, di bawah 7 tahun. Dan yang perlu kita bold hari ini adalah sebenarnya fokus utamanya bukan di pencemaran nama baik, bukan. Karena itu ringan. 310 itu ringan ya, di bawah 7 tahun. Tapi yang paling penting adalah undang-undang yang penghinaan terhadap suku dan ras. Itu 9 tahun, which is di atas 7 tahun. Gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan penyidik dan apa yang dilakukan juga kita semua ini adalah itikat baik, menghormati otoritas presiden yang dalam hal ini untuk bisa memberikan restu dan memberikan izin gitu loh. Karena kalau sampai ini dimanfaatkan oleh Dani untuk dia nggak datang, kan jadi polisi harus 2 kali kerja kan. Itu jadi lebih baik bersurat dulu ke presiden, ke DPR supaya ada blessing gitu loh. Ada izin. Tapi sebenarnya bukan izin ini yang paling utama. Yang paling utama secara fundamental datang itu Dani apa enggaknya itu kalau dia pengecut atau bukan gitu. Jadi kalau saya lihat apa yang berkembang selalu mengatakan bahwa Dani itu dekat dengan kekuasaan, punya imunitas gitu ya, dan citra yang sedang dia bangun hari ini juga dia kan foto-fotonya sama pejabat-pejabat lah gitu. Buat kami itu sorry ya, buat kami itu nggak laku. Saya percaya juga Partai Gerindra, partai penguasa hari ini Bapak Presiden, kemudian petinggi-petinggi DPR, ketua DPR dalam hal ini, Bu Puan juga yakin tidak akan melindungi orang yang berkaitan dengan mereka yang sedang tersangkut kasus hukum, kasus pidana yang tidak ringan, penghinaan terhadap suku dan ras. Gitu teman-teman. Jadi supaya masyarakat tahu bahwa masalah ini tidak meluap. Dan kami juga secara langsung mengucapkan terima kasih buat pihak kepolisian dalam hal ini penyidik-penyidik di Polda yang sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan luar biasa gitu. Karena saya yakin juga mereka tahu bahwa ini bukan kasus yang ringan gitu kan, teman-teman tahu ya. Gitu ya, bagaimana sebuah proses hukum itu harus berjalan. Jadi intinya selain mendesak juga dalam tanda kutip mendesak Bapak Presiden, Ketua DPR, Ketua MKD untuk memberikan izin, saya juga mendesak Ahmad Dhani untuk ketika ada surat pemanggilan, jangan lari, jangan jadi pengecut seperti yang sudah-sudah gitu. Jadi semua ini berawal dari beliau kan selalu bilang kemarin itu awal statement bilang bahwa kalau misalnya memang menurut Raini melanggar hukum, lapor aja, kita jalanin prosesnya gitu. Jadi teman-teman beritakan juga hal yang di board juga narasi yang penting ya, bahwa ini kasus penghinaan terhadap suku dan ras yang tuntutan hukumannya itu di atas 7 tahun ya, adalah 9 tahun gitu kira-kira. Tapi memang kalau dari segi yuridis memang sudah ada permintaan maaf nggak ada. Apa yang dilakukan Dani doorstop di pintu MKD itu bukan permintaan maaf karena dia merasa bersalah, bukan. Itu permintaan maaf yang terjadi karena ketaatan dia kepada MKD, kepada sanksi MKD. Terus sekali lagi saya harus ulang, permintaan maaf yang sejati itu datang dari rasa bersalah, datang dari rasa bahwa oke, gue sudah melakukan kesalahan. Bahkan even permintaan maaf itu tidak di depan wartawan, tapi by WA, by chat, by telepon, dia kan punya nomor saya, itu pun tidak dilakukan. Jadi artinya apa? Permintaan maaf yang tidak dilandasi oleh niat baik itu bukan permintaan maaf lah. Itu hanya dia menggunakan kesempatan sanksi dari MKD itu untuk meminta maaf. Padahal sebenarnya substansi urusan MKD juga sebenarnya buat saya, bagi kami, sudah bukan lagi permintaan maaf. Saya udah pernah bilang, masa untuk mengajarkan Ahmad Dhani meminta maaf mesti dibikin sidang MKD sih? Nggak masuk akal lah. Sidang MKD itu menggunakan uang negara loh untuk transport para yang mulia itu semua hadir. Jadi apakah untuk meminta maaf perlu dilakukan sidang? Enggak. Yang substansi utama adalah
sidang MKD itu menyatakan bahwa Ahmad Dhani bersalah. Itu substansi sampai di situ titik. Sanksi permintaan maaf itu sudah menjadi basa-basi aja menurut saya gitu. Jadi tidak ada permintaan maaf sampai hari ini. Dan mungkin kali disampaikan gini ya, rekan-rekan media. Mulai sudah sampaikan mungkin lebih dari 5 kali disampaikan di Polda Metro Jaya, bahkan di Bareskrim Mabes Polri. Bahkan ketika perkaranya atau kasusnya sudah putus di MKD kemarin, permintaan maaf ini sudah nggak relevan. Substansinya sudah bukan lagi permintaan maaf. Ini yang kita mau bahas ini adalah bagaimana proses hukum di Polda Metro Jaya ini jalan. Itu. Jadi Dhani hadapi proses hukum yang di Polda Metro Jaya, sudah tidak bicara lagi tentang saya sudah minta maaf, ini sudah nggak lagi. Karena Bung Ryan nggak memaafkan. Yang kedua, itu sudah nggak relevan karena tidak ada permintaan maaf itu tadi kepada Bung Ryan langsung. Dan itu bukan permintaan maaf, kan Bung Ryan sudah menyampaikan itu. Jadi sekarang fokusnya adalah hadapi yang ada di Polda Metro Jaya, datang dengan gentleman, jangan berlindung di balik kekuasaan. Di balik kekuasaan bahwa saya anggota dewan, saya begini. Udah nggak relevan bahwa saya ini berkuasa, saya partai penguasa, saya ada orang-orang dekat. Udah nggak relevan. Sekarang udah zaman gitu lagi. Sekarang yuk nantang, yuk hadapi. Ya. Jadi itu yang paling penting. Sekarang kami fokus adalah kami sama seperti saya sampaikan tadi bahwa kami minta dengan hormat kepada Pak Prabowo, kepada juga Ketua DPR RI, dan juga kepada Bapak Kapolda Metro Jaya. Karena ini sudah berada di sana agar segera berkoordinasi dengan cepat untuk proses hukumnya, supaya ini nggak berlarut-larut. Ini sudah hampir 2 bulan lebih loh, 3 bulan loh. Ini belum selesai. Dan ini efeknya besar ini kepada Bung Ryan, terkhusus kepada keluarga Margapono. Ini info yang kita dapatkan di sana sudah mendesak terus nih. Jadi sangat mendesak agar proses hukum ini segera diproses ini. Kalau enggak ya jangan sampai ada pergerakan-pergerakan yang tidak diinginkan di masyarakat. Jangan sampai ada perpecahan. Karena orang berpikir, wah, dan ini kayaknya nggak mempan ini. Jadi kita main ya hukum rimba aja. Nah, jangan itu beredar, jangan itu sampai terjadi. Itu yang kita harapkan agar Kapolda Metro Jaya, Pak Presiden Prabowo, Ketua DPR RI juga memahami hal-hal yang terkait dengan ras ini sangat sensitif gitu loh, bukan personal atau pribadinya Bung Ryan lagi ini urusannya. Jadi ini sangat besar, jangan dipandang hanya sebelah mata aja. Gitu kurang lebihnya ya. Jadi saya tambahkan jadi gini ya. Sanksinya sudah bukan lagi permintaan maaf. Permintaan maaf sekalipun tidak akan menggugurkan proses hukum. Satu, kedua, penghinaan terhadap suku dan ras. Teman-teman semua tahu, masyarakat semua tahu bahwa Indonesia ini kaya akan keberagaman, kaya akan perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama. Narasi ini penting. Jangan sampai orang-orang yang melecehkan, yang meremehkan narasi ini, apalagi seorang pejabat, itu tidak mendapatkan koreksi, tidak mendapatkan sanksi, gitu. Jangan sampai ke depan anak cucu kita menganggap urusan marga ini, urusan ras, urusan kehormatan keluarga, urusan nama, urusan suku itu sudah nggak penting lagi. Jangan, teman-teman. Itu sebenarnya jangan itu jangan dianggap remeh. Kalau Ahmad Dhani menganggap remeh, terserah dia, tapi kita jangan. Dan saya yakin juga pernah saya sampaikan, Bapak Prabowo, Bapak Presiden kita hari ini, setengah darahnya adalah darah Indonesia Timur. Ibu dari Bapak Prabowo itu orang Manado, marganya Sigar. Jadi saya yakin, kita semua yakin bahwa Pak Prabowo itu ngerti kok artinya kehormatan sebuah marga itu. Gitu. Jadi itu ya narasi yang penting ya. Jangan ini kayak saya nih, dibilang pansos lah, dibilang mau ngejar engagement. Enggak, teman-teman. Enggak, sama sekali enggak. Saya punya karir yang sampai hari ini masih menghidupi saya cukup baik-baik gitu. Kalau selama ini saya tidak muncul ke permukaan, di belakang saya tetap melakukan aktivitas musik seperti biasa. Tapi hari ini saya harus muncul untuk memperjuangkan narasi pembelaan terhadap kepentingan kehormatan keluarga, suku, ras, dan agama. Apalagi saya ini orang Indonesia Timur. Bukan hanya orang Indonesia Timur, orang Sumatera juga, orang Kalimantan juga. Gitu. Jadi jangan diremehkan hal seperti ini. Nggak bisa buktinya ya. Yang terhormat semua DPR yang merumuskan undang-undang penghinaan terhadap suku dan ras ini, mereka menyimpulkan kok bahwa penghinaan terhadap suku dan ras ini bukan hal yang ringan. Betul Pak Jajang itu. Betul. Di situ mereka sadar bahwa ini bukan hal kecil.
Ini bukan hal remeh-temeh. Ini bukan hal sepele gitu loh. Tapi kemudian jangan sampai substansi-substansi yang lain itu menutup substansi yang sebenarnya gitu. Sehingga masyarakat jadi ikutan menganggap bahwa ini masalah sepele aja kok jadi gede-gede. Enggak, teman-teman. Ini enggak sepele. Dan ini dilakukan oleh seseorang yang tidak sepele juga. Anggota DPR RI, sebuah partai penguasa. Satu. Kedua, membidangi Komisi 10, yang dimana Komisi 10 itu membidangi seni, budaya, pendidikan, olahraga, seni dan budaya. Kalau sekelas anggota DPR yang membidangi budaya nggak ngerti konsep kehormatan suku, agama, dan ras ini, saya udah nggak paham lagi. Artinya Ahmad Dhani ini nggak pantas menjadi perwakilan kita di DPR. Pernah lihat Instagramnya Ahmad Dhani bicara mengenai konstituen? Pernah lihat di Instagramnya Ahmad Dhani mensosialisasi kegiatan resesnya? Nggak ada. Yang ada dia bilang, saya memperjuangkan rakyat musik. Omong kosong lo Ahmad Dhani. Rakyat musik, rakyat Indonesia. Lupakan popularitas lo sebagai musisi yang katanya ikon musik, lupakan. Entitas yang melekat hari ini sebagai anggota dewan, itu yang paling utama yang harus dia lakukan. Gitu loh. Terbukti kan hari ini dia sudah kicep kan? Udah gak banyak ngomong lagi, tapi itu gak cukup. Itu tidak cukup. Dia harus memenuhi proses hukum ini dengan memenuhi panggilan dari penyidik supaya proses ini bisa berlanjut ke penyidikannya. Gitu. Teman-teman penyidik di Polda akan menghadirkan saksi ahli pidana, akan menghadirkan ahli bahasa, akan menghadirkan ahli-ahli yang berhubungan dengan kasus ini gitu. Jadi teman-teman, ini nggak main-main gitu. Karena ini nggak main-main, makanya kami bersungguh-sungguh gitu. Tanpa sebuah maksud yang dituding-tudingkan kepada kami. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan ini clear ya. Apapun yang berlaku yang secara hukum di negara ini gitu. Jadi hasilnya misalnya ternyata di kemudian hari ternyata dia tidak terbukti, ya nggak apa-apa juga gitu kan. Yang penting prosesnya berjalan gitu loh. Jangan lari, jangan menghindar, jangan menggunakan koneksi-koneksi apapun. Sekalipun Ahmad Dhani mau menggunakan koneksi-koneksi kekuasaan itu, makanya kita mau coba menghimbau sama para penguasa. Tolong, jangan dikasih blessings orang kayak begini. Apabila kasus ini mandek Bang, gimana Bang? Kemudian penguasa juga menganggap bahwa narasi penghinaan terhadap suku dan ras itu adalah narasi sepele. Itu buktinya. Bang, akan ada Bapak Renkono. Jadi kami pada hari ini itulah maksud dan tujuan kita melakukan konferensi pers dengan teman-teman, dengan masyarakat juga, agar mengetahui bagaimana perkembangan kasus dari yang kami laporkan, khususnya klien kami, bahwasanya proses saat ini tetap berlangsung. Jadi tadi kalau ada pertanyaan bagaimana dengan permintaan maaf, itu udah hal yang berbeda. Proses hukum tetap berjalankan, harus tetap dijalani, dan oleh karena itu mengapa kita hari ini ada di sini dan mengupdate bagaimana proses yang sedang kita mintakan. Artinya kemarin juga kami sudah mengajukan atau mengirimkan bersurat kepada beberapa pihak, yaitu termasuk kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam hal ini untuk meminta atensi dalam hal perkara ini yang sedang bergulir di kepolisian, begitu. Jadi untuk meminta bagaimana apa yang kami laporkan ini terkait dengan diskriminasi etnis yang dialami oleh klien kami, begitu. Jadi pada hari ini kami bisa melalui klien terkait surat yang sudah kita sampaikan, itu sudah diterima pada tanggal 3 Juni. Ini ya surat presiden ya. Presiden kita meminta atensi kepada presiden dan beberapa pihak juga, yaitu DPR
DPR dan MKD. juga untuk meminta atensi khusus terkait dengan laporan yang ada di Polda Metro Jaya, Ceki juga di Barreskrim, yaitu Mabes Polri, untuk diproses. Apapun terkait dengan imunitas, aturan apapun, mohon untuk dari Presiden juga memberikan atensi, memberikan izin apabila memang diperlukan nantinya, begitu. Kayak pemanggilan yang mungkin akan dilakukan nanti dari penyidik juga, teman-teman. Ini tidak serta-merta terjadi ya karakter Ahmad Dhani yang seperti ini ya. Sebelum kita sama-sama tahu ya, Ahmad Dhani menyerang penyanyi-penyanyi, orang dibilang maling, terus dibilang naturalisasi mengenai bagaimana perempuan hanya menjadi objek gitu. Jadi sebenarnya apa yang saya lakukan ini tanpa teman-teman tahu mendapatkan banyak dukungan dari silent majority yang selama ini sudah merasakan hal sama seperti saya. Cuma kebetulan mereka tidak mengalami insidennya secara langsung gitu. Jadi kalau dibilang apakah saya mewakili banyak orang, saya mewakili banyak orang yang setuju bahwa Ahmad Dhani ini punya arogansi dan kesombongan yang merugikan gitu. Dan menjadi bad example buat generasi hari ini, menjadi contoh yang buruk buat generasi hari ini. Jadi popularitas sama sekali tidak menjadi kebanggaan, enggak, itu bonus teman-teman ya. Apapun pencapaian dia di musik itu bonus buat dia pribadi, dia nggak impactful itu buat orang lain. Enggak. Yang impactful adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita memonetize jabatan kita hari ini sebagai pejabat publik, itu yang paling penting secara sosial ya. Itu jadi thank you buat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman juga sampai apa yang disampaikan hari ini bahwa ini bukan kasus yang ringan, bukan. Semua teman-teman ini punya keluarga ya, yang teman-teman sayang ya, yang teman-teman hormati. Sehingga semua teman-teman ini melakukan banyak hal untuk menjaga kehormatan keluarga itu ya. Termasuk cari uang, cari kehidupan dan lain kan gitu kan. Jangan sampai hal-hal ini menjadi hal-hal yang disepelekan gitu. Spirit kita berbudaya, spirit kita berkeluarga, spirit kita berbhinneka tunggal ika itu jangan sampai disepelekan. Jangan sampai disepelekan oleh orang yang lebih populer terhadap orang yang tidak lebih populer. Kemudian menjadi ada stigma bahwa justru si orang yang tidak populer ini yang mau social climbing ke atas. Enggak. Siapa sih Ahmad Dhani? Aduh. Mohon deh. Sebelum kasus ini saya melihat Ahmad Dhani, saya hormat, tapi sekarang mohon maaf. Enggak. Gitu. Jadi ya ini kemarahan saya secara pribadi ya. Itu tidak mewakili siapapun. Tapi artinya itulah saya sampaikan, jangan ada peremehan, jangan ada pembiaran terhadap pentingnya narasi keberagaman, narasi Bhinneka Tunggal Ika. Bung Ryan, mungkin tadi